Selamat siang saudara semuanya. Pada siang kali ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bagaimana menyelenggarakan project based learning menggunakan layanan Google Cloud. Nah, mengapa saya memilih layanan Google Cloud? Itu adalah karena Google Cloud memberikan layanan gratis yang bisa diakses dengan mudah karena secara langsung terintegrasi dengan Android. Juga kalau kita menginstal Google Chrome, maka semua layanan itu bisa diakses dengan mudah. Selain itu, beberapa institusi seperti contohnya di institusi saya menggunakan email dari Gmail walaupun domainnya adalah UNES AC ID atau student UNES AC ID. Jadi sebenarnya itu adalah email dari Google sehingga nanti bisa kita gunakan. Perkenalkan, nama saya Harjito, saya staf pengajar jurusan kimia FMIPA UNES. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah utamanya pengembangan media pembelajaran. Nanti untuk slide ini bisa diakses di alamat yang tertera di layar, sehingga setelah acara ini selesai bisa dilihat bagaimanakah caranya. Oke, kita mulai, kita klik ini, maka kita akan masuk pada sebuah lembar kerja yang sudah saya siapkan. Nah, lembar kerja ini nanti berisi beberapa sheet. Kalau kita lihat di sini, nah, ada yang pertama adalah panduan. Ini bagian yang sangat penting. Ini sebagai pengganti tatap muka kita. Kalau di kelas kan kita bisa secara langsung, secara oral kita sampaikan pada siswa atau mahasiswa kita, tetapi karena posisinya daring maka kita tidak bisa menyampaikan itu secara langsung, maka kita perlu tuliskan apa yang menjadi panduan dalam pelaksanaan project based learning ini. Tentunya di sana sudah kita siapkan tautan-tautan yang bisa membantu mereka. Jadi jangan sampai mereka itu kesulitan mengakses karena tidak tahu di mana bisa mendapatkan sumber belajarnya. Jadi sumber belajar sudah kita siapkan, media sudah kita siapkan, mereka tinggal menuju ke sana. Nanti mereka bisa menambahkan dengan layanan-layanan dengan sumber-sumber lain untuk melengkapi. Nah, tentunya sebelum kita jadikan ini sebagai project, kita sebagai dosen atau guru harus mencobanya lebih dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa lama proyek ini bisa kita selesaikan sehingga kita bisa ukur waktunya. Jadi nanti kita bisa memperkirakan setelah sekian menit semua akan bisa diselesaikan. Selain itu juga untuk memastikan kendala-kendala apa yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa atau siswa kita ketika mengerjakan sehingga kita bisa antisipasi di beberapa titik-titik yang akan menjadi kemungkinan terjadinya kemacetan ketika menyelesaikan proyek ini, karena kita sudah pernah melakukannya pasti sudah tahu pasti di manakah kesulitan-kesulitan itu akan muncul. Lalu kita siapkan juga daftar presensi, ada nama, yang penting ada email. Nah, email di sini haruslah email dari layanan Google. Di sini yang pertama saya pakai Gmail, yang kedua menggunakan email institusi, dan yang ketiga email Gmail juga. Kalau email yang digunakan adalah email selain Gmail seperti Yahoo, itu nantinya mereka tidak bisa terlibat di dalam aktivitas kelas ini. Lalu kita siapkan kolom kehadiran, nanti mereka yang akan mengisi. Jadi bukan kita yang mengisi, tapi mahasiswa yang mengisi. Misalnya Mizanul Amar Hakim nanti mengisi di sini, hadir gitu. Nah, dengan demikian kita bisa memantau siapa saja yang terlibat di dalam yang benar-benar hadir dan tidak hadir. Nanti kita bisa lihat kalau ada yang mengisi, apa yang terjadi kita bisa pantau. Kemudian kita siapkan juga daftar kelompok, di mana satu kelompok sudah kita atur sedemikian rupa. Jangan sampai orang-orang yang memiliki karakteristik pemimpin dijadikan satu. Jadi kalau satu kelompok isinya pemimpin semua, yang terjadi malah tidak bisa bekerja karena semuanya pengen memimpin. Demikian juga kalau misalnya satu kelompok isinya adalah orang yang karakteristiknya adalah
suka dipimpin, lebih suka dipimpin, tidak berani menampilkan diri, ya tentunya akan kesulitan juga. Maka sebagai guru kita tentunya sudah tahu karakteristik masing-masing dan bagaimana kita mengelompokkan. Nah, ketika kelompok 1 bekerja, maka dia akan mengklik link tautan ke kelompok 1, maka dia diarahkan ke lembar kerja kelompok 1 dan seterusnya. Lalu kita siapkan template. Nah, template ini gunanya untuk membuat form kosong yang nanti akan disalin di masing-masing kelompok. Dengan demikian mereka tidak harus membuat formatnya, mereka cukup mengikuti format yang sudah ada, dan itu memudahkan kita sebagai guru atau dosen untuk melakukan penilaian karena menjadi terukur. Misalnya, oh sudah sampai data kesekian pada menit kesekian, itu nilainya mau dikasih berapa? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada kelompok 1, kita sudah siapkan sebuah lembar kosong, kelompok 2 juga nantinya lembar kosong, dan seterusnya. Nanti mereka yang akan mengisi. Lalu bagaimana caranya siswa atau mahasiswa kita itu bisa mengakses dokumen ini? Dari daftar email ini kita copy. Jadi kalau kebetulan di sini saya hanya memasukkan 3, kita copy, Ctrl C, lalu klik share. Kita tunggu sebentar, lalu masukkan di bagian people, Ctrl V. Nah, semuanya kalau dia emailnya benar akan terbaca dengan baik di sini. Lalu pada bagian pensil ini kita bisa cek mau kita berikan akses apa. Kalau sudah mulai bekerja pastinya can edit. Tapi kalau misalnya kita ingin share di hari sebelumnya supaya mereka bisa belajar dulu, maka kita bisa memulai dengan can view sehingga mereka hanya bisa melihat-lihat, belum bisa mengerjakan. Nah, di sini. Nah, di saat di tengah jalan nanti kita bisa ubah dari statusnya dari can edit menjadi can view, dari can view menjadi can comment menjadi can edit, dan seterusnya. Dan kalau kita ingin mengundang guru lain, kita bisa tambahkan di sini mungkin dengan nanti sebagai can comment gitu, dan seterusnya. Bisa kita tambahkan pesan, silahkan akses dan bekerja secara berkelompok, lihat daftar kelompok misalnya. Kita kirimkan, maka akan dikirimkan email ke masing-masing tadi email yang intinya menyatakan mengundang mereka untuk berkolaborasi dalam dokumen ini. Jadi karena tadi kita set can edit, maka mereka bisa mengubah isinya. Nah, terus andaikan saya akan mencoba menjadi seorang mahasiswa, saya pilih di sini incognito supaya emailnya tidak bentrok. Lalu anggap saja saya sudah punya tautan tadi karena sudah dikirimkan. Supaya gampang saya salin saja tautannya dari sini. Oke, kita klik di sini, maka mahasiswa atau siswa tersebut akan diminta untuk login kalau belum login. Nah, saya akan login dengan akun yang ini. Lalu masukkan sandinya. Nah, kita lihat di sini. Mahasiswa kita sudah bisa melihat apa yang ada di dokumen tersebut. Yang pertama kali dibaca adalah panduan, maka dia akan membaca, kemudian mengikuti tautan-tautan yang sudah ada. Anggap saja mahasiswa tersebut sudah selesai membaca dan sudah memahami apa yang dilakukan. Nah, kita lihat di sini mahasiswa tersebut bisa melihat, oh ada dosen saya lagi aktif. Udah dia bisa presensi. Nah, tadi ya ini misalnya saya mengisi di tempat lain bisa saja, tapi tidak usah khawatir. Kita bisa memantau siapa yang mengisi presensi tersebut. Misalnya saya isi di sini hadir. Oke. Nah, ini adalah di lembar kerja di layar mahasiswa. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di layar dosen atau guru. Di sini sudah tertulis hadir, dan di sini ada kursor lain yang warnanya merah. Ini kursor saya. Jadi nanti kalau ada orang yang sedang mengetik,
maka nanti akan terlihat aktivitas mengetiknya. Jadi kalau ada 50 orang ngetik bareng-bareng, nanti di sini ramai banget seperti pasar, semuanya ngetik gitu. Nanti juga di sini akan terlihat siapa saja yang aktif gitu. Ada berapa orang. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ini yang menulis adalah benar-benar orang yang memiliki email Zano Amr Hakim? Kita bisa klik di sini. Nah, kita lihat di sini ada dua nama, yaitu saya sebagai dosen dan satunya adalah mahasiswa saya, yaitu Zano Amr Hakim. Karena internetnya agak lama, nah di sini akan muncul seperti ini. Kita lihat warnanya, kita tinggal cocokkan saja warnanya. Oh, warnanya sama, oh berarti orang yang sama. Nanti tiap orang akan memiliki warna yang berbeda-beda. Nanti warna tinggal cocokkan warna. Oh, warnanya cocok, berarti benar. Tapi kalau misalnya kurang yakin, ya bisa tinggal kita klik saja di sini. Nanti akan menunjukkan di bagian mana dia mengisi. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali sebagai dosen. Langkah berikutnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, maaf. Langkah berikutnya dia akan mengikuti panduan tadi. Dia akan menyalin template. Ini template yang misalnya kita salin satu tabelnya dulu ini. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu dalam bekerja kita bisa tertib rapi? Maka sebelum mereka bekerja, mereka diminta untuk membuat grup dalam satu kelompok, di mana mereka nanti berkomunikasi lewat grup. Jadi ketika seseorang dalam grup tersebut mau melakukan sesuatu, diminta untuk menginformasikan pada teman-temannya di grup bahwa saya mau menyalin tabel ini ke ke sheet kelompok ini. Tujuannya apa? Maaf, ini salah, tadi belum di copy. Tujuannya supaya tidak terjadi saling tumpang tindih. Jadi pekerjaan si A nanti ditimpa oleh pekerjaan si B, yang terjadi adalah kekacauan. Maka di sini mulailah belajar bagaimana mereka akan belajar bagaimana berkolaborasi. Berkolaborasi itu bekerja sama, di mana masing-masing mengambil bagian sesuai dengan porsi tugasnya dan dalam rangka untuk keberhasilan bersama. Nah, di sini kelompok 1 sudah di ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meminta mereka itu menyusun daftar isi percakapan, istilahnya mentranskripsi apa yang ada di percakapan dalam bentuk tabel. Nanti mereka ditugasi untuk mengirimkan ke kita, gunanya untuk penilaian. Jadi nanti dicocokkan apa yang didiskusikan dan apa yang dikerjakan. Karena ada orang yang suka ngobrol tapi jarang bekerja, ada yang banyak bekerja tapi tidak pernah ngobrol. Ini juga tidak bagus. Kenapa? Karena tidak berkoordinasi dengan yang lainnya. Yang banyak ngomong tapi tidak kerja juga tidak bagus. Tentunya yang bagus adalah dia ketika mau bekerja, dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kita lihat dari sisi dosen kelompok 2 apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini pada kelompok 2. Nah, kelompok 2 kita lihat, nah ternyata sudah ada pekerjaannya. Nah, nanti kita sebagai dosen tinggal, sebagai guru tinggal masuk ke kelompok masing-masing, melihat progresnya bagaimana. Nah, nanti kalau ada kesulitan-kesulitan di kelompok tertentu ditanyakan. Kalau kita ingin menanyakan ke kelompok 2 misalnya, kita bisa saja langsung tulis di sini. Misalnya ini ada kesulitan, nah, mereka akan membaca tulisan ini. Nah, mungkin mereka akan menjawab di bawahnya. Jadi bisa kita gunakan dokumen ini untuk berkomunikasi. Tapi kita bisa juga menggunakan chatting di sini. Jadi tinggal kita klik di sini, kita bisa chatting. Tapi kalau chatting seperti ini, maka nanti ini adalah terbaca oleh semua orang di dalam kelas tersebut.
Tapi kalau di sini kan nanti yang membaca hanya kelompok tersebut. Jadi tergantung kita mau berkomunikasinya untuk semuanya, ya kita bisa tuliskan di sini. Apakah ada yang mengalami masalah? Bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen secara video juga bisa, kita tinggal tambahkan Google Meet di sini. Google Meet. Nah, kebetulan ini sudah saya tambahkan ekstensi di sini. Jadi kalau misalnya, tapi tentunya ini akan sedikit menguras bandwidth. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan berbasis teks seperti ini, lebih mudah, terekamnya juga jelas, ada rekamannya itu lebih mudah, tidak perlu harus mentranskripsi yang sulit. Kalau video kan mesti harus diubah dari audio ke suara, kemudian perilaku dianalisis dan seterusnya. Tapi kalau berbasis teks itu semuanya sudah ada, tinggal kita lakukan analisa. Oke. Terus dia akan melakukan pekerjaannya, mengerjakan, mengikuti panduan dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini pada bagian template. Nah, kita lihat di sini. Kita sudah menyiapkan formatnya. Maka format ini bisa sebagai scaffolding atau perancah yang bisa membantu mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bayangkan kalau tidak ada format ini, mereka pasti bingung apa yang harus dilakukan. Tapi dengan ada format seperti ini, mereka tahu, oh berarti saya harus menentukan volumenya dulu. Oh, satuannya dalam liter. Lalu kita lakukan eksperimen berapa tekanannya dalam atmosfer. Oh, langkah berikutnya bagaimana mengubah satuan yang non SI ke satuan SI dan seterusnya. Lalu berikutnya, setelah itu selesai, kita diminta untuk membuat, kalau seandainya regresi linear itu bagaimana grafiknya, kalau tabelnya, kalau regresi hiperbolik ini sudah ada, berarti harus mencari super V dan seterusnya. Lalu dari masing-masing nanti kita bisa buat, mereka diminta membuat grafiknya, lurus tidak, dan seterusnya. Dan seterusnya nanti diminta untuk menentukan berapa nilai R square-nya dan seterusnya. Melalui menjawab pertanyaan ini diharapkan mereka nanti bisa menuliskan simpulan sehingga tujuannya lebih mudah untuk dicapai. Nah, kira-kira kalau waktunya sudah selesai cukup, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita waktunya sudah selesai, kita bisa ubah status dari tadi. Jadi tadi adalah dari can, tadi dari can. Ya, kita masuk ke advance. Jadi kita berikan akses untuk edit. Kita bisa atur menjadi can command, atau bisa saja kita membuat expiration itu nanti kita melakukannya tidak secara manual, jadi setelah jam sekian otomatis semuanya tidak bisa mengakses. Jadi kalau ini sementara kita coba manual aja dulu. Can view, lalu shifting down. Nah, kita cek. Nah, ternyata pada mahasiswa dia diminta untuk mereload dokumen. Begitu reload dokumen, yang terjadi adalah mereka hanya bisa melihat, di sini tertulis hanya melihat, atau dalam bahasa Inggris can view. Jadi mahasiswa tersebut atau siswa tersebut nanti sudah tidak bisa melakukan editing di sini. Lalu kita bisa lakukan penilaian sehingga nanti terukur nilainya. Jadi nilainya berdasarkan pada tingkat ketercapaian dari masing-masing kelompok. Lalu di masing-masing kelompok bisa kita berikan nilai yang berbeda-beda berdasarkan kontribusi masing-masing pada pekerjaannya. Si A berkontribusi sekian persen, berarti nilainya sekian, si B sekian persen, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, saya pikir bisa menyusun untuk rubriknya bagaimana menilai yang baik. Saya kira demikian untuk paparan singkat saya.
di lain kesempatan mungkin kita bisa berjumpa lagi dengan lebih detail dalam acara mungkin workshop, sehingga kita bisa langsung praktek. Tapi untuk saat ini karena memang waktunya yang sangat terbatas, jadi sementara saya hanya bisa mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa dokumen ini bisa Bapak Ibu akses dengan cara tadi mengklik. Nah, ini namanya adalah bit.ly dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses dokumen tersebut. Terima kasih, selamat siang.